Sherelina Bahari. Nama panggilan saya Seren. Di sini saya akan membawakan materi mengenai titrasi asidimetri. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri yaitu titrasi terhadap larutan basa bebas atau garam yang berasal dari basa lemak dengan menggunakan larutan standar asam. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan juga tujuan dari titrasi asidimetri. Tujuannya ialah untuk mengetahui atau menentukan kadar atau konsentrasi suatu zat yang tidak diketahui dengan menggunakan zat yang telah diketahui kadarnya sebagai acuan. Dan di sini yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari titrasi asidimetri. Jadi, prinsip kerja dari titrasi asidimetri yaitu prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya, di mana ion H dari asam bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral dan pH-nya sama dengan 7. Kemudian, di sini akan terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat yang dititrasi atau titrat. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetri. Jadi, prosedur kerjanya ialah yang pertama, menyiapkan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah aquades atau H2O, kemudian natrium hidroksida atau NaOH, kemudian asam oksalat atau H2C2O4, dan asam klorida HCl dan indikator PP atau phenolphthalein. Prosedur kerja asidimetri menentukan kadar asam asetat dalam sampel, yaitu memipet asam oksalat H2O C2O4 sebanyak 10 ml ke dalam lampu ukur 100 ml, kemudian mengencerkannya dengan aquades atau H2O hingga tanda batas memipet sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer dan menambah 3 tetes indikator PP atau phenolphthalein, memitrasi dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian sampai warnanya berubah, yaitu warna merah muda, terbentuk mencatat volume natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan. Kemudian menentukan kadar HCl dari NaOH, memipet asam klorida atau HCl sebanyak 0,8 ml, kemudian melarutkan ke dalam labu takar 100 ml dengan menggunakan aquades atau H2O hingga tanda batas dan menambahkan indikator PP atau phenolphthalein, menitrasi dengan larutan natrium hidroksida atau NaOH sampai larutan tidak berwarna, kemudian mencatat volume natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan. Yang kelima, penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu bulet, yang kedua pipet tetes, yang ketiga pipet volume 10 ml, yang keempat buol, yang kelima Erlenmeyer 250 ml, yang keenam kertas perkamen, yang ketujuh corong kaca, yang kedelapan botol kaca gelap, yang kesembilan batang pengadu, yang ke-10 gelas ukur 250 ml, yang ke-11 penangkas air, yang ke-12 plastik hitam, yang ke-13 tisu, yang ke-14 label reagen. Kemudian bahannya yang pertama aquades, yang kedua asam kromat, yang ketiga borak,
Yang keempat, HCl. Data penetapan kadar Na2B4O7 atau BM 381,37. Zat tambah kertas perkanin per miligram yaitu nilainya 590, 550, kemudian 560. Dan kertas perkanin ditambah sisa kertas perkanin per miligram yaitu 380, 390, dan 380. Kemudian detail juga berat per zatnya atau per miligram yaitu 150, 150, dan 150. Di sini akan terjadi reaksi di mana Na2B4O7 dikali 10H2O ditambah 2HCl akan menghasilkan 2NaCl ditambah 4H3BO3 tambah 5H2O. Dan hasilnya 1 mol Na2B4O7 dikali 10H2O sama dengan 2G dikali EK, kemudian Na2B4O7 dikali 10H2O, di mana valensinya sama dengan setengah, kemudian Be Na2B4O7 sama dengan setengah dikali NR-nya. Hasilnya setengah dikali 381,37 sama dengan 190,68. Jadi kesimpulannya, pada percobaan di atas, untuk mengetahui kadar Na2B4O7 dengan cara titrasi asidimetri. Sekian penjelasan saya mengenai titrasi asidimetri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih.